dengan contohnya Wamena itu. Dan yang operasiin seorang guru sekolah dasar. Jadi keren itu guru yang operasiin karena operasionalnya sangat gampang banget. Yang dia lakukan si guru itu fungsinya adalah top up sih. Mereka terus terang pakai duit ya. Jadi udah pakai duit. Mereka top up pulsa segala macam, pakai web browser aja. Oke, subscriber ini ngasih duit 10.000 perak, di top up 10.000 perak. Jadi pakai browser doang. Tolong konfigurasi gambarnya di Wamena gimana? Bisa. Nah, kalau buat island lebih gampang. Di Wamena ya kita island. Nggak terinterkoneksi dengan yang lain kan? Diinterkoneksi kalau diinterkoneksikan pakai visa ke internasional. Jujur juga kita. Soalnya kita minta nomor ke Indonesia nggak dikasih. Balik lagi saya kesini, saya ingin tahu. Nanti kalau masalah regulasi kita bikin tatanan. Ya. Coba bikin itu gitu loh. Lu gambarin. Nah, kalau udah kayak gini kan panas. Ya bukan panas. Gondok. Dan saya udah kasih tahu ke Pak Muli sama Pak Ismail. Tapi nggak belum pernah ke saya. Nggak tahu, gue pikir udah nyampe ke bos nih. waktu itu sudah ketemu sama Sudah Iya, bos. makanya saya bilang bicara sama Bulis. Iya. Yang saya kesini. Lu gambarin aja deh. simpel aja kok, setengah kilometer. Berapa user? Satu kampung. Satu kamu itu cuma Ratusan lah. seratusan. Bagaimana membedakan satu user dengan yang lain? Ada SIM card. Ada SIM card. Kan SIM card. Ada SIM card. Masih Kan nomor operatornya SIM cardnya sebenarnya apa? SIM cardnya gini. Si BTS bisa kita program buat nerima SIM card apa aja. Iya, apa aja. Sebetulnya itu masalah programming Iya, doang. Itu masalah filtering, oke. Iya. Cuman SIM card yang dioperasional di sini kita pakai SIM Khusus card. dia produksi. Kita bikinin, kita bisa nge-write SIM card sendiri sih. Tapi kita nge-write SIM card pakai kode negaranya adalah kayak Maritim Mobile kita pakai 8 berapa gitu kan. Kalau Indonesia kan 510. Seingatku dengar terakhir dia dapat nomor panggil dari perusahaan. Hah? Iya, bisa ngasih. Cuman yang kita pakai awalnya Swedia, terus US. Jadi BTS itu satu unit ada di rumah saya juga. Biasanya saya pakai buat demo. Kalau saya lagi demo saya pakai nomor US. SIM card itu kan sebetulnya ID-nya pelanggan, Iya. di manage dari switching. Kalau switchingnya di sini Iya, software software. di situ. Ya, bentuknya database software doang. Dan ini semua jadi hardware-nya cuma ini doang. Sisanya apa tadi ada PC di belakang. semuanya cuma PC aja dan bentuknya software doang. Makanya jadi teman-teman di kampus-kampus bisa pada develop Nggak semua. ada billingnya. Billingnya ada. Bisa. Software. Iya, tapi ada. Ada. Ada ratingnya segala. Bisa diatur. Ada ratingnya. Kalau masuk ke endaga.com, saya punya akun di Endaga, bisa saya kasih lihat cara top up segala macam. Gue punya sorry ya. Parah. Jadi sekarang yang berarti yang routingnya itu bisa pakai punya orang lain. Dia kayak enclave sendiri, bikin island. Iya. Asal dia lempar ke cloud itu masuk Ya. ke VoIP. Ya. Nanti routingnya Iya. interkoneksinya. Isu gedenya di sini nanti kalau yang mungkin di level policy kebijakan cuma 3 sih sebenarnya. Satu, siapa yang boleh ngoperasiin. Itu nanti aturan gimana ya, siapa yang boleh ngoperasiin lah. Kalau saran saya sih tetap yang namanya R&D sih diizinin aja, tetap levelnya skala lab. Tapi kalau udah mulai ke lapangan, nanti harus dipikirin siapa yang boleh ngoperasiin. Kalau udah jualan, Iya. nah itu silakan dipikirin juga. lain lagi. Silakan anda pikirin juga. Yang kedua, frekuensi. Makhluk ini bisa software yang ada kita bisa kerja di 850, 900, 1800, 1900. 700 nggak bisa. Soalnya handsetnya nggak ada. Smartphone Bisa ada buat handset. Handsetnya. Jadi kita ngikutin handset sih sebenarnya, ngikutin handset. 850 kan yang smartphone 850. Iya, jadi jadi ini GSM. Si smartphone. Intinya gini deh. Pokoknya dia ngikutin ke handphone GSM. Alasan GSM-nya bisa gitu ya? Iya, dia akan ngikutin ke handphone. Soalnya jujur kalau kita bikin BTS kagak ada Bisa juga sih handsetnya kita mau main di frekuensi berapa, cuman nggak ada alatnya. GSM ya? Iya, kita bikin GSM. Kenapa kita pakai GSM? Karena standarnya open.
Kalau kita pakai CDMA kan kita harus bayar segala macam. Jadi kita pakai open standarnya. Jadi kita pakai di 4 band tadi 850, 900, 1800, 1900 dan source code-nya open semua kebuka. Gitu ya. Jadi yang kedua frekuensi. Kalau mau jujur terus terang saya udah identifikasi ada sekitar 6-7 channel yang bisa kita pakai karena operatornya nggak pakai. Karena kenapa operatornya nggak pakai? Karena waktu Kominfo ngasih alokasi, Kominfo ngasih alokasinya kan frekuensi. Oke, Telkomsel lu pakai sekian sampai sekian. Ini ini jatuhnya di tengah-tengah channel nih. Contoh di band 900 channel 51 nih jatuhnya. Karena channel 51 jatuhnya setengah punya Telkomsel, setengah punya Indosat, nggak bisa pakai, akhirnya kita pakai. Jadi kita cukup beruntung karena Kominfo waktu ngalokasin frekuensi, padahal kita makanya channel. Udah tahu ada Open BTS waktu itu. Saya harus belain teman-teman. Visioner. Jadi yang pertama tadi PR buat regulator tuh pertama siapa yang boleh ngoperasiin, cara ngoperasiinnya gimana, kalau ada duit segala macam gimana nih urusannya. Kalau island hanya tertutup sendiri gimana juga ntar harus mikirin kayak gitu. Yang kedua frekuensi ya. Catatannya adalah kita identifikasi ada beberapa channel yang nggak bisa dipakai sama operator karena channel GSM ya. Iya, karena channel GSM. Yang ketiga adalah Ini pakai karben kan? bukan channelnya Pak, channel implannya nggak pas gitu. Kan 200 kc Pak, ini pakai tengah-tengahnya gitu. potongnya di tengah, jadi setengah channel punya channel pakai karben. bukan di garden, bukan. Karena channel implannya nggak pas. Jadi bagus juga lu ngalokasin kayak gitu, jadi gue sama gue pakai. Saya mah mari sih kan. Jangan dirubah berarti. Lu jangan lupa lu. Yang ketiga sebenarnya nggak ada di aturan, jadi ini serba salah nih. Bukan serba salah, kita beruntung sih sebenarnya. Mudah-mudahan dikasih restu. Yang ketiga alokasi kode area. Karena ini kan kayak infrastruktur telekomunikasi juga. Cuman yang ngoperasiin kalau desa kan berarti desa yang ngoperasiin. Boleh nggak sih rakyat punya kode area? Itu aja sih sebenarnya. Karena secara teknologi kita kan sentralnya sama operator, pakai SIP juga. Itu sama aja sih. Cuma masalahnya kita nggak punya kode area gitu. Maksudnya fix. Itu untuk interface. Iya, berapa lah terserah. Kalau kita ada survei, saya terus terang surveinya di Wikipedia. Jadi kemungkinan besar survei salah nih ya. Kalau hasil survei kita, kode area yang nganggur 520, 521 sampai 529 nganggur, ada beberapa kode area lah. Terutama yang di Kalimantan tuh banyak yang dipakai. Yang fix ya kan? Yang fix ya? Yang fix. Karena kode area bukan di NDC-nya ya? Bukan area ya? Bukan. Kita kode area yang fix lah. Yes. Tapi kode area aja. Tapi kan secara hukum kan nggak ada tertulis bahwa rakyat nggak boleh punya kode area, kan nggak ada di hukum manapun gitu kan, nggak ada kan. Lagi maksa nih gue. Jadi sebenarnya bisa aja kita dapat kode area. Itu aja sih, 3 itu aja sih sebenarnya. Secara teknologi sekarang ada berapa kampus yang punya ya? Stikom, Pens Surabaya paling banyak unitnya, Telkom University banyak, di Surya itu ada berapa? 10 unit dan akan nambah lagi. Jadi kampus-kampus secara ini udah banyak yang riset segala macam buat Open BTS, jadi SDM-nya sebenarnya kuat. Cuman mereka agak ngerem karena mereka takut melanggar hukum aja sih. Kalau dari Kominfo bilang, oke, kita akan dukung riset Open BTS, cuma ngomong gitu doang. Nah, itu langsung gitu doang. Jadi SDM pasti kuat nih gampang. Sama satu lagi mungkin tambahan apa namanya, mungkin dari Kominfo bisa inisiasi untuk produksi dengan teman-teman Lens atau apa gitu. Ini CMI, Harif, Len, 3 makhluk itu. Karena terus terang Pak, ini produknya Ya. yang siap. Ya. Terus terang kemarin anak-anak CMI sama Harif, ya karena saya kan kemarin diminta sama Pak ini Budiman Kasat buat bantu TNI. TNI punya kebutuhan, dia nggak mau tergantung luar. Jadi mereka harus bikin sendiri. Akibatnya kita mulai ngomong sama CMI, sama Harif segala macam. Dibongkar, ini kita bongkar, lihat dalamnya. Ya gini doang no. Ini mau gue juga bisa bikin gitu, asli bisa. Dan rangkaiannya kebuka sih sebenarnya. Oke. Terus terang ini dulu waktu panggil sih pendekatannya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
Kalau orang TNI ya, orang TNI modelnya gitu semua. Ya, Daripada ini gue juga bilang sama. gitu, gue minta maaf aja dulu. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ini ajarannya orang-orang TNI. Enggak, tapi kalau lebih baik minta order ini saya juga begitu sebelumnya. Makanya kenapa pola pikir saya daripada banyak yang begitu, lebih baik kita tata. Karena natanya sekarang masalahnya. Jadi sampai di level nanti, natanya sampai di level yang jadi regulasi, sampai yang kita tidak bisa tata, tapi kita tahu sama tahu, tapi posisinya nanti sampai seperti akhir no evil, akhir no devil. Jadi kalau misalnya ada urusan hukum, gua nggak tahu, gua bilang gua nggak tahu, tapi gua nggak akan sweeping. Nah, sampai harus ke level begitu gitu, karena perkembangan teknologi itu sesuatu yang unavoidable. Ya, perkembangan teknologi yang akan bisa meruntuhkan kemapanan itu apa ya? Ya kemapanan. Saya bukannya anti kemapanan, gitu ya? bukan incumbent, kemapanan lah. Makanan. Orang udah di comfort zone lah, terus kita dobraknya cuma dengan teknologi. Saya nggak suka dengan comfort zone. Bukan berarti saya anti kemapanan, enggak. Karena hanya dengan keluar dari comfort zone kita bisa hidup lebih efisien, lebih situ. Jadi itu filosofi saya. Jadi di kantor pun kalau saya tanya sama teman-teman, wah ini udah comfort zone enggak? Seperti yang tadi, yang aturan lewat meja ini potong itu karena mereka udah comfort zone. Saya parah tanda tangan saya puasa, nggak tanda tangan saya nggak diproses gitu. Nggak ada proses, nggak diproses. Padahal dengan nilai tambah enggak kan? Ini saya dalam konteks anti kemapanan itu anti kemapanan model kayak begitu gitu. Bukan iri. Ya, bukan smos senang kalau melihat orang susah kenapa dia mampus kenapa dia atau senang melihat orang susah mampus lu gitu. Kita nggak di situ gitu. Tapi artinya kita harus dan contohnya sederhana ya yang masalah Gojek teknologi sesuatu yang unavoidable. Aturan ada dan aturan undang-undang transportasi pajaknya memang betul ada kayak gitu tapi bukan masalah aturan lagi sekarang, bukan masalah teknologi lagi Gojek, masalahnya masalah sosial gitu. Jadi kita harus memikirnya kembali kita harus mahasiswa ya harus berani berpikir lateral gitu. Hanya myopi. Pokoknya gue di sini, gue jago di sini nggak ada. Ada langit atas langit pos. Mungkin yang aman gini, kalau kita main langsung merubah aturan mungkin kan prosesnya jadi lama. Mungkin yang aman masuk ke koridor Pak Basuki supaya kalaupun kita salah, malah juga nih bang boleh salah dong. Sebetulnya lebih jauh daripada sekedar itu. Saya udah bicara sama teman-teman dan saya sedang siapkan RPM cara peraturan menteri. Nanti pelan-pelan saya akan share sama teman-teman. Ya, saya berpikir yang paling gampang begini, kalau ini island ya udah, saya tinggal panggil operator. Yuk mau kapan ngebangun di situ? Kalau misalkan Pak kita lebih dari 2 tahun lagi, dulu 2 tahun ya, oke, gue pasang open BTS dulu di situ, awas masuk. Tapi kan gitu. Jadi ada masyarakat itu terlayani one under way. Hanya kalau independen, apalagi tidak berbayar atau free kayak begitu, kita harus lakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini jangan nuntut service level. Iya, fair dong. Iya, jadi kita sama-sama. Misalkan ini, tapi memang ini juga yang saya terapkan sebetulnya dengan Google Loan, jangan lupa. Hanya kalau Google Loan saya paksa mereka harus interconnect, bukan menjadi subsetnya operator. Ini saya nggak bisa paksa menjadi subsetnya operator. Karena apa? Dari sisi industri ada standar-standar internasional yang harus dipenuhi. Nah Google itu memenuhi itu. Jadi kalau Google, saya gambar ya. Orang bilang Google masalah security, saya bilang biarin aja orang ngomong biarin karena nggak tahu, saya bebasin aja, salah nggak apa-apa karena nggak tahu kan. Iya masalah security nanti Google ada. Saya bilang kalau masalah surveillance, masalah security takut nanti di Google kan BTS di udara sudah kan, ada kamera. Saya lebih concern dengan puluhan ribu BTS yang ada di sekarang. Untuk kalau kameranya ada kita lebih mampus lagi. Saya bicara dengan penegak dengan ini ya dengan security gue saya bilang, Pak, Bapak siapa yang jamin sekarang puluhan ribu BTS? Banyak sektor lagi kan saya bilang. Nggak ada kamera gitu, nggak ada surveillance kayak gitu saya bilang. Ini loan itu kan cuma berapa biji di udara saya bilang. Yang sekarang gimana? Gitu nah, balik lagi ke ini, ke konsepnya loan ya. Loan ini kan begini, ini gini.
Nah, loan dia hanya akan serve ya. Di sini yang daerah yang tidak di-serve oleh operator atau dalam jangka waktu tertentu berapa tahun tidak akan operator masuk sini karena dia mainnya di frekuensi ini 900 MHz ya. Nanti dari sini dia lari ke jaringannya operator. Ya, ini dianggapnya BTS biasa. Ya, ada controller di sini switching kan masih zaman begini ya. Sekarang walaupun udah IP begini ya, tetap masuk sini. Jadi ini menjadi subsetnya. Operator ini punya BTS juga. Gitu. Tapi dia serve daerah di mana dia ini enggak. Jadi ini adalah subset dari operator. Makanya saya tidak akan pernah memberikan izin kepada Google. Awalnya saya katakan ke Google, saya bilang berangkat dari mana dulu nih? If you ask ya, to become an operator di Indonesia, apa namanya? Bukan, kita nggak usah terusin, berhenti. Tapi kalau Anda bekerja dengan ini, saya bilang oke, saya dorong. Nah sekarang di sini kan saya sebenarnya apapun ini Google. Mungkin ada apa lagi yang di Bandung teman-teman yang balon wifi, besok saya bukan sebenarnya. Ketemu sama teman-teman itu lebih jauh sebelum saya bicara Google sama Lun. Nah itu juga ada begitu. Ini juga Open BTS gimana? Mau ke sini nggak? Ini ada international standar yang dipenuhi. Karena apa? Karena dia ada jaminan service level kepada pelanggan di sini. Ini pelanggannya di sini sore. Pelanggannya di sini nih. Karena dia langsung ke sana. Ini ada service level. Nah yang harus dipenuhi international standar ya. Karena kan begini, nah sekarang sama yang WiFi juga, WiFi standar WiFi lah ya. Nah sekarang Open BTS ada begini nggak? Kalau ada yang menjamin begini, ini saya bisa bikin subset begini. Tapi kalau belum ada atau misalkan nanti kita bisa adain, tapi perlu waktu. Ya udah, kita bikin island aja di sini, susah amat. Kalau bikin island saya bisa bikin gitu loh. Kalau bisa bikin saya kasih izin misalkan setahun. Ya uji coba atau apalah setahun. Tapi tidak ada konsekuensi. Syaratnya no komersial. Tuh, syaratnya no komersial. No service level. Ya. Ini kan mirip R&D, Bang. Satu lagi no frekuensi fee. Ya. Kan kalau nggak bayar BMP frekuensi gimana? Kayaknya berbahaya. Saya mikirnya begini, cari daerah yang ini, tapi solusinya harus komplit dia. Artinya dia seperti walaupun dalam bentuk software dia punya fungsi switching, punya rating, punya routing, tapi ratingnya nggak boleh dipakai karena kan ini free. Misalkan ya, ini karena namanya uji coba. Kalau syaratnya ini, saya bikinin. Masuk itu. Ya nanti lama-lama kalau ini dikembangkan menjadi katakanlah compete dengan namanya Ericsson, Nokia dalam fungsi BTS yang benar memenuhi internasional standar, baru kita bisa masukin ke sini. Gitu. Kalau mau jujur kita sebenarnya nggak ke arah ke selulernya, karena kita nggak terlalu, walaupun dia punya kemampuan sebenarnya buat roaming antar selnya, tapi kita lebih ke arah ke satu BTS aja ke satu desa kayak gitu. Lebih ke fix kan? Ya kira-kira inilah pokoknya island lah ini. Hanya nanti pertanyaan saya, ini kan BTS yang bisa secara software juga berfungsi sebagai controller maupun switching ya. Powernya dari mana? Kalau kita kampung. Nah jadi kita harus kembali ekosistem. Nanti kita pelan-pelan lah. Ini saya makanya saya ajak Pak Beni sama Pak Benyamin sama Pak Denny ini ya, terbatas dulu lah. Nanti sama Ibu Lis yang tim 45 nanti mau berangkatnya dari sana. Hingga kita lama-lama punya ini gitu loh, dan punya roadmap untuk tanda kutip Open BTS. Jadi saya selama ini nggak bicara Open BTS, pertama saya nggak tahu, teman-teman juga nggak pernah ngomong gitu loh. Sampai ada yang gimana sih lu Nan? Teknis dia. Sampai ada yang ngomongnya lewat orang. Sama, saya bilang ada juga yang dia bilang, Pak Rudi, operator ini gini Pak Rudi, kan nggak pernah ngomong sama gua. Titik ngomong-ngomong, emang lu dibayar berapa sih? Bilang. Dibayar berapa? Enggak, cuma gue nanya. Enggak, sampai Chief Doni kasih saya buku ini, makanya saya bilang satu disimpan di rumah, satu dibawa. Buku itu bukan buat menteri. Makanya saya nggak nyalain. Ini biar gaya-gayaan, Open BTS ada dokumennya. Akhirnya saya kasih Pak Denny, karena yang S3 Pak Denny kan. Ini S4 udah lewat gitu. Nah jadi arahnya bagi saya kurang lebih seperti ini. Nanti kita coba bikinin ini ya gitu. Tapi yang paling gampang adalah island, karena kalau island itu bisa
di konten kalau ada. Iya. Dan ini misalkan 1 tahun Iya. uji coba atau konteks, nanti tinggal kita struktur bagaimana pembiayaannya. Iya. Pertama harus dari ekosistem dulu, powernya dari mana, karena kalau nggak ada power juga hidup dari mana ini? Sistem yang kita buat rata-rata powernya 12 volt doang, termasuk komputer 12 volt. Ya, boleh nanti kita cari. Pakai solar cell. Solar cell. Tergantung Hmm. kita powernya mau dinaikin biar coverage lebih luas atau perangkatnya yang nambah. Kan ilmu ekonominya begitu. Yang saya diajarin dulu gitu. Bingung ya teman-temannya. Bilangnya bener S4 yang ngerti. Kalau saya cetek saya nggak ngerti apa-apa. Pertanyaannya ada sama. Kenapa jelas ini directionnya? Ya udah, nanti tinggal nggak usah terlalu formal, paling nggak ini loh kira-kira direction dari Kominfo akan arahnya ke sana. Ya nanti kita juga ingin tahu teman-teman seperti apa. Tadi kan udah disampaikan. Sebetulnya kalau mau biasanya saya itu tanya, nih. Feature-nya OpenBTS itu apa sih? Itu bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu, alat sebegini. Kemudian kedua positioningnya. Positioning itu mau posting seperti apa? Mau seperti jadi operator seluler atau mau island aja, mau apa? Ini harus jelas, gitu kan ya. Jadi ini apa? Nah di sini satu lagi sebetulnya strategic objective. Catat bro. Objektifnya apa? Udah cukup 2 halaman ini berdasarkan ini kita tahu. Jadi mau postingnya seperti apa? Dikasih buku gitu pusing juga saya kalau 2 halaman itu. Asli gimana sih, Don? Bikin kayak gitu Don. Kalau itu bisa dia Pak. Kalau itu dia Pak. Nah, emang ini diperoleh pada saat S4. Dia masih 2 Pak. Kalau Chief Doni jagonya itu Pak. Bagian itu Pak. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Saya kembali ini saya encourage bukan hanya open BTS. Mau open, mau close, mau apapun konsepnya selama ini buat seperti ini, selama dia interkoneksi, selama dia numbering, harus ada standar internasional yang harus kita penuhi gitu. Karena ini kaitannya dengan customer protections, ada service level yang dijanjikan kepada pelanggan. Nah kalau misalkan ini free seperti island kayak gitu, cari aja kita cari sponsor perusahaan-perusahaan yang besar atau apa, foundation kayak apa kayak. Nanti saya bantu dari sisi meregulasinya. Karena saya berharap biar bagaimanapun teknologi-teknologi itu kita harus wadahi gitu loh. Lebih baik begitu kan daripada dibiarkan. Kecuali yang tadi tahu sama tahu, asli nevil, akhir nevil. Pokoknya kalau lo ketangkap, nggak tahu gitu. Kalau di lapangan kita sama-sama gitu kan. Mission Impossible tuh. Itu gue bakal. Kalau island gitu, kode area bisa nggak ya? Kode area harus rubah FTP, Fundamental Technical Plan. Makanya nanti kita harus cari jalan ya, kode area katakanlah bukan kode area, sebenarnya identifikasi dari kode area itu sebenarnya nggak diperlukan Kang kalau dia tidak berbayar. Who cares? Kode area itu diperlukan pada saat rating, pada saat orang menelpon kode area ini harganya berapa. Tapi kalau nggak bayar ya nggak perlu kode area. Nah, ini mikirnya gini, misalnya ini desa dengan desa. Terus kita punya backbone wifi lah, jarak jauh antara desa ini. Ini kan 2 soft switch yang beda nih. Oke. Untuk Mengidentifikasi. Jadi masyarakat desa ini tahu nih telepon dari masyarakat mana? Lagi sih sebenarnya. Kita pikirin lagi dan nanti. Iya. Jadi kode area cuma buat karena desa aja. kita akan punya banyak sentral telepon. Kode area buat identifikasi sentral sih sebenarnya. Iya, tapi kan di dunia yang ini kode area ini jadi rating. Iya. Dibikin Kode rating. Jadi dunia kita buat Ada untuk mengenal Iya. soalnya kalau nggak nomornya jadi gini. Nomornya orang jadi ada nomor ID. ya ID jadi misalnya 1234 at 192.168. Panjang banget Pak. Tega banget. Gini. Tega banget. Enggak, itu bahasa mesin. Iya Pak, Saya maksudnya. yakin itu bisa dikonversi dengan Iya. algoritma yang lebih sederhana. Iya, Bisa. maksudnya kode area. Kita biasa enamin Pak. Ya, Soalnya lebih manusiawi kode area. betul. Kita bisa cari lah yang nggak ada di bukan yang sebetulnya yang tidak diatur oleh FTP misalkan. Oh, FTP kita harus merubah FTP soalnya fundamental. Kalau mau jujur, kita sudah eksperimen dengan kode area yang nganggur di Kalimantan itu. Ya makanya itu kan saya bilang I see the evil, I hear the Iya. devil. Udah kan? Udah dijawab. Oke. Oke.
Saya bagi saya begini. Saya selalu ingin mewadahi apapun yang perkembangan yang apapun yang bisa dibuat, apalagi oleh teman-teman, oleh kita semua gitu loh, yang suka atau nggak suka kenal gitu loh. Saya sih berprinsip begitu. Ya, saya harus bukan proteksi, saya harus jaga sustainability dari industri. Operator seluler yang ada sekarang ini, bagaimana pemikiran saya revenue-nya naik, bagaimana EBITDA-nya naik. Karena itu yang kalau EBITDA-nya naik ya, lebih efisien, harga jualnya lebih murah. Itu kan tadi awal saya katakan. Itu saya harus jaga dan saya melihat ya banyak teman-teman media kadang-kadang mengadu ini gitu loh, membenturkan antara Open BTS dengan yang ini. Soalnya kalau nggak ada berita dia. Kalau tugas saya gimana harus secerdik mungkin bisa mewadahi ini semua gitu loh, membuat ini tidak pada akhirnya yang harus kita lakukan adalah melayani masyarakat. Saya sih berpikirnya begitu dan saya yakin pasti ada jalan. Karena apa? Saya lebih apresiat teman-teman yang buat begini, walaupun katakan dimulai di luar sistem ya, tapi kita kenal daripada orang lain yang saya nggak kenal. Dia masuk aja nyelusup, terus dia lakukan sesuatu untuk kepentingan bukan kepentingan bangsa, intelijen lah, apalah, mungkin pusing saya. Saya lebih apresiat yang teman-teman kayak gini. Mulainya dari luar sistem nggak apa-apa, justru kita mikirnya bagaimana dia perlahan-lahan bisa masuk ke sistem gitu loh. Saya itu aja sih. Jam 2:30 dengan segala rasa hormat saya mohon maaf, saya S4 bukan lebih tinggi derajat ilmunya dari S3 gitu, hanya pengalamannya di empat sektor itu tadi. Dan ini yang pertama, tapi saya yakin ini bukan yang terakhir bagi kita, kayak labu-labu.